Prabowo soal pimpinan BGN jadi tersangka. Tinjau MBG, Prabowo disambut meriah siswa. MBG berikan dampak nyata bagi petani sayur di Cianjur. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar agenda dari Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Upacara kenegaraan tersebut digelar di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin pagi. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Dalam agenda kenegaraan tersebut, Presiden juga menyampaikan pidato kebangsaan yang menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara digelar di lapangan Gedung Pancasila yang berada di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tahun menjadi momen refleksi nasional untuk menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Kehadiran Presiden dan Wakil Presiden dalam upacara ini menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika perkembangan zaman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan Pancasila merupakan pegangan kokoh bagi Indonesia di tengah dunia yang penuh konflik. Presiden menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo menyebut dunia saat ini diwarnai persaingan geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi. Namun Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi persatuan dan arah pembangunan nasional. Kepala negara menegaskan Pancasila bukan sekedar simbol atau slogan, melainkan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Menurutnya, Pancasila juga menjadi dasar transformasi ekonomi nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Pemerintah saat ini menjalankan berbagai program seperti hilirisasi, ketahanan pangan, MBG, dan penguatan ekonomi desa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan disegani dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus membawa keadilan dan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah peringatan hari lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga harus menghadirkan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat. Hal itu disampaikan saat Presiden memimpin upacara peringatan di Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo menekankan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, melainkan pedoman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan sistem ekonomi nasional. Kepala negara menilai selama ini manfaat kekayaan negara belum sepenuhnya dirasakan rakyat, karena sebagian nilai tambah sumber daya justru mengalir ke luar negeri dan dinikmati kelompok tertentu. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintahannya berkomitmen melakukan transformasi ekonomi berbasis Pancasila melalui hilirisasi, penguatan koperasi dan UMKM, serta pemerataan pembangunan desa. Presiden juga menyoroti pentingnya kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam dan perbaikan tata kelola, agar kebocoran kekayaan negara dapat dihentikan demi kesejahteraan rakyat. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan perubahan besar menuju Indonesia maju tidak mudah dan penuh tantangan. Kepala negara mengajak masyarakat Indonesia untuk berani melakukan transformasi demi masa depan bangsa. Dalam pidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Taman Pejampon, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan strategi transformasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Presiden menyebut transformasi ini tidak hanya sebatas pembangunan konvensional, tetapi perubahan menyeluruh yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sejumlah program strategis digencarkan sebagai bagian dari agenda tersebut, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa dan koperasi, hingga program makan bergizi gratis. Pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis
untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perubahan besar tidak mudah dan akan menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak yang tidak mendukung kepentingan nasional. Ia menegaskan pemerintah harus berani mengambil keputusan demi masa depan bangsa dan tidak mengorbankan generasi mendatang. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengevaluasi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Lodwig Paulus, dan Sony Sanjaya dicopot dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik Sdeyang. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun atau sejak program makan bergizi gratis bergulir sejak awal 2025. Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Selain Kepala BGN Dadan Hindayana, 2 wakil Kepala BGN yakni Lodewig Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Presiden Prabowo menunjuk Nanik Sdeyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun Prabowo menegaskan bahwa keputusan itu diambil demi keberpihakan kepada rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu Kepala BGN Dadan Hindayana dan para Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewig Pusung. Prabowo menyatakan dirinya menyayangi dan mempercayai mantan pimpinan BGN tersebut dalam menjalankan tugas. Namun Prabowo menegaskan bahwa keputusan itu diambil demi keberpihakan kepada rakyat dan menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena
saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh petugas program makan bergizi gratis yang selama ini bertugas di berbagai daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh petugas program makan bergizi gratis yang selama ini bertugas di berbagai daerah. Program ini dipastikan berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan hingga ke pelosok negeri. Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri konsolidasi nasional program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Acara yang mengusung tema 500 Billion Meals Challenge, Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition and Inspiring Sessions, ini digelar di SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu petang. Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ahli gizi, pengawas, relawan, juru masak, pengemudi, serta para mitra MBG, Prabowo secara khusus menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan pengabdian mereka. Terima kasih saudara-saudara bisa sampai di sini. Yang kedua, terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Bagi Prabowo, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak terlepas dari kerja keras para petugas di lapangan. Mereka setiap hari menjalankan tugas di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan akses yang tidak mudah. Prabowo juga menyatakan bahwa para pelaksana MBG merupakan ujung tombak dalam memastikan anak-anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang serta masa depan mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi nasional program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional di SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu petang. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi nasional program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional di SICC Bogor, Jawa Barat pada Rabu petang. Acara ini mengusung tema 500 Billion Meals Challenge, Building Indonesian Future Generation Through Nutrition and Inspiring Sessions. Dalam arahannya, Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan seluruh pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra MBG yang telah mengabdikan diri menjalankan program tersebut, termasuk mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil dengan tantangan geografis yang tidak mudah. Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil
kalian bagian penting, tapi kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kita cari anak-anak muda yang baru. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan tidak loyal, silahkan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan. Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Karena itu, ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Konsolidasi nasional ini dihadiri oleh 12.173 peserta serta 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Deo Malau, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain. Indonesia dan Prancis terus memperkuat kemitraan strategis di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerjasama kedua negara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron menjadi momentum penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis. Kerjasama tersebut meliputi sektor pertahanan, sains dan teknologi, pendidikan, energi bersih, hingga investasi. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia dan Prancis memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian serta menjaga stabilitas global di tengah tantangan dunia saat ini. Kemitraan strategis yang juga telah terjalin antara kedua negara diharapkan menjadi landasan bagi kerjasama yang lebih konkret dan berdampak di masa depan. Selain memperkuat hubungan diplomatik, kerjasama ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-European Union (CEPA). Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Indonesia dan Prancis juga terus membangun komunikasi intensif untuk memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 26 hingga 30 Mei 2026. Kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama strategis dengan nilai mencapai 61,25 triliun rupiah. Selama kunjungan kenegaraan di Prancis, Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintah dan pelaku usaha Prancis. Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pertahanan. Salah satu hasil penting dalam kunjungan tersebut adalah peluncuran France-Indonesia High Level Business Council. Forum ini diharapkan menjadi wadah penguatan kerjasama ekonomi dan investasi antara dunia usaha kedua negara. Melalui forum itu tercapai 4 kesepakatan komersial baru dengan nilai total mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,25 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut meliputi sektor ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan. Pemerintah menilai kerjasama ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas industri nasional.
Hasil kunjungan ini juga diharapkan menjadi landasan yang semakin kokoh bagi kemitraan strategis Indonesia dan Prancis di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Momen Prabowo disambut upacara kenegaraan di Paris. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mendapat sambutan resmi kenegaraan dalam kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026. Prabowo disambut pasukan jajar kehormatan yang telah berbaris rapi dengan seragam lengkap. Presiden RI Prabowo Subianto mendapat sambutan resmi kenegaraan dalam kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026. Dalam tayangan YouTube Sekretaris Presiden, upacara penyambutan berlangsung di Les Invalides. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke lokasi acara penyambutan resmi kenegaraan ini disambut pasukan jajar kehormatan yang telah berbaris rapi dan seragam lengkap. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut oleh Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu. Keduanya sempat berbincang singkat sebelum akhirnya Presiden Prabowo tampak memberi sikap hormat saat alunan musik Indonesia Raya dikumandangkan oleh marching band yang ada di lokasi. Setelahnya, Presiden Prabowo menaiki mobil taktis militer asal Prancis. Di dalam mobil itu, Prabowo berdiri didampingi Sébastien dan memberikan sikap hormat ke arah para prajurit yang berbaris. Dalam proses penyambutan ini, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun hadir, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Duliarto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya diketahui Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Presiden Prabowo telah tiba di Bandara Orly, Paris sekitar pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, usai menempuh perjalanan udara selama sekitar 16 jam. Sebelum memulai kegiatan kenegaraan, Presiden Prabowo menjalankan ibadah sholat Idul Adha di Wisma Indonesia KBRI Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026. Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerjasama pendidikan dengan Prancis. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée Paris, Prancis, Kamis waktu setempat. Menurut Presiden Prabowo, penguasaan bahasa asing termasuk Prancis menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global yang terus berkembang, seiring eratnya hubungan Indonesia dan Prancis di berbagai sektor. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa
kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak. Presiden Prabowo menilai kerjasama kedua negara di bidang sains dan teknologi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia juga menekankan pentingnya peran Indonesia dan Prancis dalam menjaga stabilitas dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga perang dan konflik tidak akan membawa manfaat bagi pihak manapun. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional. Dukungan Presiden Macron dinilai berkontribusi terhadap eratnya hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada pekan ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden Macron yang sempat tertunda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, Rabu waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu. Dalam rangka memperingati Hari Raya Kurban, sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kegiatan sholat Idul Adha tersebut berlangsung khidmat dan diikuti warga negara Indonesia serta diaspora yang sejak pagi telah memadati Wisma Indonesia di Paris untuk menunaikan ibadah berjamaah bersama kepala negara. Berdasarkan siaran yang dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta pada Rabu, Presiden Prabowo tiba di lokasi sholat Id sekitar pukul 8:40 waktu setempat dengan diiringi alunan takbir. Kemudian langsung menuju saf untuk bergabung bersama jemaah mengumandangkan takbir sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Fahrudin Arozi, alumni Magister Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, yang saat ini mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai menunaikan sholat Id, Presiden Prabowo bersilaturahmi dengan jemaah. Presiden tampak menyapa dan menyalami warga yang hadir. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dan makan bersama antara Presiden dan masyarakat Indonesia di Paris, yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Pertemuan berlangsung sebagai forum untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kepada Presiden Prabowo. Presiden pun menyambut baik pesan dan perhatian yang disampaikan Emir Qatar, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Qatar. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin turut membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Sebelumnya pada April 2025 lalu, Presiden Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding yang bertajuk Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Qatar. Dialog strategis ini bertujuan mendorong kerjasama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Di antaranya adalah politik dalam isu internasional dan regional, pertahanan dan keamanan, kontraterorisme, ekonomi khususnya perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, dan penguatan hubungan antar masyarakat. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua negara.
untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sheikh Saud berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat saling menghormati. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia dan Qatar dalam memperkokoh kemitraan strategis yang tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Jakarta Barat. Kedatangan Presiden disambut antusias dan sorak gembira para siswa yang menyambut langsung kehadirannya di lingkungan sekolah. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke SMP Negeri 111 Jakarta Barat pada Selasa 2 Juni disambut antusias oleh para siswa dan guru. Kehadiran kepala negara tersebut dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang tengah berjalan di sekolah tersebut. Saat berkeliling meninjau ruang kelas, Presiden Prabowo menyapa para pelajar dan melihat langsung proses pembagian makan bergizi. Presiden juga sempat berdialog dengan siswa mengenai menu yang disajikan. Ketika ditanya soal rasa makanan, para murid serempak menjawab bahwa hidangan yang mereka terima terasa enak. Suasana semakin hangat ketika Presiden Prabowo bernyanyi bersama siswa dan memberikan pesan agar mereka terus rajin belajar. Saat meninggalkan sekolah, Presiden kembali disambut sorak gembira para pelajar yang berebut ingin bersalaman, meminta tanda tangan, dan mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Momen hangat terjadi saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para pelajar SMP Negeri 111 Jakarta Barat. Presiden mendengarkan langsung cita-cita siswa, mulai dari menjadi presiden hingga membawa Indonesia ke Piala Dunia. Momen menarik mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat, Selasa 2 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berinteraksi langsung dengan para siswa dan menanyakan cita-cita mereka. Seorang pelajar dengan penuh percaya diri mengaku ingin menjadi presiden seperti Prabowo. Mendengar jawaban itu, Presiden Prabowo tersenyum dan memberikan pesan singkat agar sang siswa terus giat belajar untuk meraih impiannya. Sejumlah siswa lainnya mengungkapkan cita-cita menjadi pemain sepak bola. Presiden Prabowo pun menyemangati mereka untuk terus berlatih dan berprestasi, serta berpesan untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Seruan tersebut langsung disambut antusias oleh para pelajar. Saya menjadi bapak, Pak. Pak, saya menjadi bapak. Presiden, ya, Pak. Belajar. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, saya udah datang, Pak. Neymar dari Yus. Neymar JR. Bawa Indonesia ke Piala Dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk pastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari penyediaan makanan kepada penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Didampingi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Presiden meninjau sejumlah fasilitas pendukung program, mulai dari area greenhouse, fasilitas hidroponik, hingga bioflow, yang digunakan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan bergizi secara berkelanjutan. Presiden meninjau dapur utama SPPG dengan mengenakan alat pelindung diri sesuai standar keamanan pangan. Presiden melihat langsung proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan sebelum didistribusikan. Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan secara terintegrasi dan mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Usai upacara Hari Lahir Pancasila, suasana hangat terlihat di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tampak meminta digandeng Presiden Prabowo saat meninggalkan lokasi acara. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Momen hangat terlihat saat Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bergandengan tangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dihadiri sejumlah tokoh nasional. Tampak hadir Presiden kelima RI, Ketua Umum PDIP, yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, serta istri Wapres ke-9 Hamzahas Soraya. Usai upacara selesai, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara menyambut dan menyapa para undangan yang hadir. Ia juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh sebelum memasuki area ruangan bersama. Dalam pertemuan ini ada momen yang mencuri perhatian, terjadi saat Megawati tampak meminta digandeng Presiden Prabowo Subianto saat berjalan. Setelah sempat mempersilahkan berjalan lebih dulu, Presiden Prabowo akhirnya menggandeng Megawati dan keduanya berjalan bersama menuju ruangan. Momen kebersamaan tersebut menutup rangkaian upacara dengan suasana hangat dan penuh makna. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini kembali menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong merespon perihal kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Megawati saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin lalu. Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menunjukkan kedekatan saat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila pada Senin lalu. Keduanya terlihat akrab dan guyup serta saling bergandengan tangan. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong mengatakan kedekatan pemimpin bangsa tersebut perlu menjadi contoh bagi generasi muda dan khususnya para elit partai politik. Pasalnya Bahtera menilai bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan para pemimpin yang bersatu, terlebih di tengah geopolitik yang tidak pasti. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama, kegotong royongan, karena memang kan kultur bangsa kita kan berbeda dengan bangsa-bangsa lain, dan ini patut dicontoh sikap seperti ini ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Prabowo tekankan pentingnya peran SPPI. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai garda terdepan keberhasilan program makan bergizi gratis. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Di hadapan ribuan peserta, Prabowo menekankan pentingnya peran SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai garda terdepan keberhasilan program makan bergizi gratis. Menurut Prabowo, para lulusan SPPI telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Dan saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Saudara-saudara yang telah kita rekrut, saudara-saudara yang kita telah didik,
SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memberikan dampak positif bagi ekonomi petani sayur. Program ini membantu petani dalam menambah modal usaha sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. Kepada Bapak Presiden Prabowo, terima kasih adanya program MBG. Saya sebagai petani ya lebih sejahtera, lebih nyaman. Di Desa Sinjang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petani sayur Ala Mulyana merasakan perubahan kondisi hasil panen sejak adanya program makan bergizi gratis. Ia menyebut harga sayuran kini mulai membaik dan hasil panen lebih mampu menutup biaya produksi. Ala mengatakan komoditas seperti pokcoy yang sebelumnya hanya dihargai sekitar Rp3.000 per kilogram, kini bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp7.000 di tingkat petani. Kondisi tersebut menurutnya membantu petani memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Alhamdulillah bisa kebantulah buat nutupin modal gitu. Untuk anak, untuk keluarga, untuk resiko sehari-hari keluarga gitu. Buat istilahnya buat makan lah istilah katanya. Oh alhamdulillah semenjak ada MBG sayuran itu bisa naik. Misalnya nih contoh, misalnya nih harga pokcoy misalnya ya. Harga pokcoy 3.000, kalau semenjak ada MBG bisa naik, bisa 6.000, bisa 7.000 di kebun, di petani gitu. Dan istilah bagus lah. Hal serupa juga dirasakan petani Deden yang telah 25 tahun bertani. Ia menilai MBG membawa dampak positif karena penghasilan meningkat dan kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak lebih terbantu. Sehingga petani kini mulai merasakan harapan baru. Ya buat keluarga, buat anak, buat itu biaya sekolah anak. Jadi alhamdulillah ada MBG membantu. Sekarang sayuran lagi naik, pada naik kemarin kan rugi terus. Berterima kasih pada Bapak Presiden cukup membantu lah dalam ini kepetanian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program makan bergizi gratis memberikan dampak nyata bagi petani sayur di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Semenjak hasil panen dibeli untuk program MBG, harga sayuran di tingkat petani ikut meningkat. Semenjak hasil panen dibeli untuk program makan bergizi gratis atau MBG, harga sayuran di tingkat petani ikut meningkat. Hal ini dirasakan langsung oleh petani sayur di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pakcoy yang sebelumnya dihargai Rp3.000 kini bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Alhamdulillah bermanfaat bagi saya, bagi petani. Semenjak ada MBG, sayuran itu bisa naik. Harga pakcoy Rp3.000, kalau semenjak ada MBG bisa naik. Bisa 6.000, bisa 7.000 di kebun, di petani gitu. Kalau sebelumnya masukin ke lokal ya, begitulah ada 2.000, 1.000, kadang-kadang nggak laku gitu. Melalui caption di sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa peningkatan penghasilan ini dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan keluarga hingga biaya sekolah anak. Ya buat keluarga, buat anak, buat itu biaya sekolah anak. Karena ada biaya sekolah kan sekarang lagi tinggi, jadi biayanya lebih meningkat. Jadi alhamdulillah ada MBG membantu. Kemarin kan modal itu habis misalnya 5 juta, sekarang penghasilan lumayan, naiknya 40% lah. Kalau sebulan 2 ton, jadi penghasilan per bulan sebelum itu paling 7 kintal, itu mencapai paling 7 jutaan. Bagi petani, hal ini sebagai perubahan kecil yang terasa besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program makan bergizi gratis di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memberikan dampak positif bagi ekonomi petani sayur.
Program ini membantu petani dalam menambah modal usaha sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. Kepada Bapak Presiden Prabowo, terima kasih adanya program MBG. Saya sebagai petani ya lebih sejahtera. Di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petani sayur Alam Mulyana merasakan perubahan kondisi hasil panen sejak adanya program makan bergizi gratis. Ia menyebut harga sayuran kini mulai membaik dan hasil panen lebih mampu menutup biaya produksi. Alam mengatakan komoditas seperti pokcoy yang sebelumnya hanya dihargai sekitar Rp3.000 per kilogram, kini bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram di tingkat petani. Kondisi tersebut menurutnya membantu petani memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Alhamdulillah bisa kebantulah buat nutupin modal gitu. Untuk anak, untuk keluarga, untuk resiko sehari-hari keluarga gitu. Buat istilahnya buat makan lah istilah katanya. Oh, alhamdulillah semenjak ada MBG, sayuran itu bisa naik. Misalnya nih, contoh, misalnya nih harga pokcoy misalnya ya. Harga pokcoy 3.000, kalau semenjak ada MBG bisa naik, bisa 6.000, bisa 7.000 di kebun, di petani gitu. Jadi istilah bagus lah. Gitu. Hal serupa juga dirasakan petani Deden yang telah 25 tahun bertani. Ia menilai MBG membawa dampak positif karena penghasilan meningkat dan kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak lebih terbantu. Sehingga petani kini mulai merasakan harapan baru. Ya buat keluarga, buat anak, buat itu biaya sekolah anak. Jadi alhamdulillah ada MBG membantu. Sekarang sayuran lagi naik. Pada naik kemarin kan rugi terus. Berterima kasih pada Bapak Presiden, cukup membantu lah dalam ini kepetanian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang memberi makan anak-anak Indonesia hari ini, melainkan tentang membangun generasi yang lebih kuat. Dampak MBG tidak berhenti di ruang kelas, namun ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Berdasarkan data per 1 Juni 2026, total penerima manfaat mencapai 62.964.716 yang terdiri dari anak sekolah, balita, dan ibu hamil serta menyusui. Sementara itu untuk jumlah SPPG mencapai 29.658 yang tersebar di 38 provinsi. Data lain menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap di seluruh SPPG mencapai 1.299.732 orang. Bagi banyak anak, MBG bukan sekedar seporsi makanan. MBG menghadirkan rasa tenang karena anak-anak bisa belajar dengan perut kenyang dan tumbuh lebih sehat. Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. MBG pun dinilai ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Hasil panen petani dan tangkap nelayan terserap, pelaku UMKM memperoleh peluang usaha, serta ribuan dapur SPPG membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.